Baik, pertanyaan bagus. Cara pengumpulan data dapat dari mana si Asia Nielsen itu? Pengumpulan data dapat dari mana si Asia Nielsen itu? Orang mengumpulkan dalam bentuk wawancara. Satu, wawancara. Saya tadi bilang, kalau kamu ingin ngecek calon suamimu, kamu wawancara orang-orang terdekatnya, orang tuanya. Apa susahnya cari alamat? Gampang gitu. Tanya RT RW. Ya, itu wawancara. Gampang sekali itu ngecek orang itu. Kemudian, bagaimana sistem wawancara? Ya, saya ingin tahu apakah turis yang datang ke Hong Kong itu puas terhadap layanan pemerintah atau tidak. Kemarin istri saya ditelepon sama kepolisian Hong Kong. Gara-garanya istri saya pernah melaporkan orang Hong Kong karena anjingnya ngegigit jaket istri saya sampai robek. Akhirnya istri saya mendatangi si pemilik anjing untuk minta ganti rugi. Ya. Karena orangnya itu ngeyel, akhirnya istri saya laporin ke polisi dan polisinya itu datang. Gitu. Polisinya ngecek, dia lagi lakukan survei. Jadi si polisinya nanya, Ibu pernah melaporkan kejadian ini? Iya betul. Iya betul. Bagaimana pelayanan kami terhadap ibu waktu itu? Nah, yang melakukan wawancara itu polisi yang lain lagi gitu, yang melakukan itu. Oh, satisfied. Gitu. Bagaimana prosesnya? Apakah cepat? Oh, cepat. Gitu. Nah, itu namanya wawancara. Gitu. Akhirnya si orang Hongkongnya itu suruh ganti. Tapi sama istri saya nggak mau diterima duitnya. Akhirnya jaketnya dikasih orang Hongkong itu. Yang saya mau tuh kamu bertanggung jawab, bukan ngeyel. Ya udah selesai. Nah itu wawancara. Mahal juga sih itu jaket, berapa ya? 900-an. Buat anjingnya itu apa ya? Anjingnya lapar kan? Karena kulit kali ya? Jaket kulit kali. Bukan jaket biasa yang saya. Ya. Jadi itu wawancara. Kemudian yang kedua, kuesioner. Kuesioner. Kamu kalau ke bandara ada suka mahasiswa yang suka bawa-bawa itu, kemudian nanya, ini itu namanya kuesioner. Apa itu bedanya Pak? Wawancara dengan kuesioner. Kalau wawancara, dia bebas nanyain kemana saja, kamu ngambil kesimpulan dari pembicaraan itu. Kalau kuesioner, dia dibatasi sama yang ada di kertas itu. Di kertas itu pertanyaannya apa? Jadi dia fungsinya hanya ngebacain. Pelayanan hotelnya bagus nggak? Bagus. Biasanya dalam kuesioner itu ada 3 opsi kan tadi. Sangat setuju gitu kan? Ya, tidak setuju. Itu akan jadi angka. Ya. Nah, Asia Nielsen dapat dari mana itu datanya? Bisa jadi dari wawancara, bisa jadi dapat dari kuesioner. Kemudian, yang ketiga, itu bisa dalam bentuk tes atau skala objektif. Kamu pernah dites IQ? IQ-nya berapa gitu kan? Karena kalau misalkan kamu tuh bodoh, kamu tuh pintar, kita nggak tahu bodohnya sebodoh apa, pintarnya sepintar apa. Gitu. Berarti kan ada skala objektif di tes. Gitu. Si anak itu dikasih pertanyaan. Makanya kalau masuk ke pegawai negeri ada semacam kayak tes psikotes, tes potensi akademik. Nah, itu supaya apa? Supaya ada pengambilan kesimpulan gitu dari data yang diajukan. Itu tes skala objektif. Makanya nggak usah jauh-jauh lah. Miss Universe saja itu kan diukur, lingkar pinggangnya, lebar dadanya tinggi, semua diukur. Berarti kan ada skala objektif yang masuk kategori cantik secara internasional itu seperti apa. Semuanya kan diukur. Gitu. Itu tes secara objektif. Bahasa Inggrisnya gimana kan rata-rata paling kecil sarjana itu kan. Nggak usah jauh-jauh ya. Miss Indonesia itu ya sarjana, cara berbicaranya seperti apa gitu kan. Kemudian yang keempat itu adalah observasi tingkah laku. Observasi perilaku. Kayak model gini.
PT Trebor akan memproduksi permen baru, cuman dia bingung gimana caranya. Misalkan ada 4 jenis rasa, mau yang saya bikin yang mana nih? Rasa A, rasa B, rasa C, rasa D. Gampang caranya, undang anak-anak TK, masukin ke dalam satu ruangan, di situ ada toples, 4 toples gede. Dari sekian toples itu, mana yang paling cepat habis? Itulah yang kita akan buat, gitu kan? Itu observasi perilaku. Kalau kamu buka restoran, gimana caranya supaya restoran itu kamu laku? Gampang, tanya yang makan di situ. Jangan merasa terhina dengan nggak enaknya. Lah memang nggak enak. Mau dibohongin gimana? Gitu kan. Tanya kan sama. Gampang kalau ada yang punya restoran, tanya, Ibu kurangnya di mana? Ibu rasanya gimana? Kalau Anda membeli restoran pun sebenarnya kan pakai statistik. Saya akan membeli restoran. Kalau Anda ada di suatu tempat, lihat ada banyak restoran, saya pilih mana? Pilih restoran yang antriannya paling panjang. Kenapa? Pasti enak. Gitu. Itu kan statistik umum saja. Oh itu. Ya kan? Ya kan? Itu kan statistik umum. Kemudian yang kelima ada metode proyektif. Apa itu Pak proyektif? Ya, saya udah ajarin tuh peramalan, memproyeksikan. Kayak dokter gitu kan. Oh, ibu panasnya segini. Oh, kayaknya nih ibu kena demam berdarah deh, gitu kan? Berarti kan dia memproyeksikan. Oh, kayaknya ibu. Lama-lama sebenarnya nggak ada dokter. Kenapa? Semua pakai mesin. Mesin pengambil keputusan atau decision support system itu sekarang sudah dibuat. Ada tinggal pencet-pencet, diam aja. Sakitnya apa? Oh, ada tulisan kepala, kepala. Berapa kali sakitnya? Tuh, gitu kan. Semuanya ada opsi. Akhirnya kesimpulan proses. Oh, obatnya ini, gitu. Lama-lama ke dokter itu kayak di ATM aja. Gitu, banyak pertanyaan. Kan nggak perlu orang. Ya itu kan bisa proyektif itu. Proyektif. Kalau pertanyaan begini, jawabannya seperti apa? Kalau pertanyaan begini, jawabannya seperti apa? Nah, saya akan memberikan kepada Anda contoh dari itu pengumpulan datanya, cara pengumpulan data. Jadi, saya ulangi, yang namanya populasi adalah kumpulan individu dengan kualitas dan ciri-ciri yang sama. Oke.